Dengan dibukanya Fan Taikang, seluruh keluarga Han benar-benar diam. Banyak tamu bersimpati pada Han Yun. Meskipun itu bukan urusan mereka sendiri. Tetapi di hadapan Qin Yichen dan yang lainnya, mereka secara alami mengungkapkan kemarahan mereka. Jadi begitu, sangat sulit Han Han dijebak. Kalau begitu, aku tahu bahwa keluarga Han Junxiu dari kota Ciyun akan melakukan hal yang sama. Ternyata dijebak oleh Han Jing. Anjing tua Han Jing, tapi kamu masih penatua agung keluarga Han. Jika Anda duduk dalam posisi ini, bukankah menurut Anda tulang belakang Anda kedinginan? Banyak tamu berteriak, dan keturunan keluarga Han yang masih hidup bahkan bermata merah. Ranah mereka rendah, dan Zhou Qingsan tidak repot-repot mengambil gambar apapun. Namun, situasi Han Han tahun itu sama sekali tidak diketahui karena status mereka. Lagi pula, wajar jika semakin sedikit orang yang Anda kenal, semakin baik. Banyak dari mereka mengira kemarin bahwa Han Yun benar-benar seorang pembelot. Saat ini, kebenaran dapat dilihat di langit, tetapi Anda dapat memikirkan kemarahan keluarga Han. Han Jing, aku masih menghormatimu dimanapun. Saya pikir Anda memimpin keluarga Han menuju kemakmuran. Tidak menyangka itu sebagai ganti menginjak tulang dari banyak anggota klan itu. Menyedihkan Han Yu dianiaya. Anjing tua Han Jing, tidakkah kamu merasa malu menggunakan nama Korea sebagai nama belakangmu? Anjing tua, berapa banyak nyawa keluarga Han kami yang telah dibunuh olehmu? Wajah Han Jing sudah mati, dan setelah Fan Taikang mengklarifikasi fakta, Sen berteriak, kebenaran telah dikatakan oleh lelaki tua itu, bisakah kamu melepaskannya? HMPH. Sui Qitian dengan dingin mendengus dan melemparkan Wei Qian secara langsung, tetapi matanya memerah seperti binatang buas, dan dia terbang dengan liar menuju Han Jing. Anjing tua, aku ingin hidupmu. Tidak. Di hadapan niat membunuh yang kejam, Han Jing terlambat untuk memohon belas kasihan, dan keempat anggota tubuhnya tercabik-cabik. Pada akhirnya, yang pertama menjentikkan tangannya dan melepaskan level pertamanya. Memegang kepala besar yang masih menyemburkan darah, Sui Qitian tiba-tiba tersenyum dan berteriak ke langit. Kakak Han, kamu bisa melihat dengan jelas roh surga. Ketika kamu adalah kakak laki-laki, kamu membalas dendam hari ini. Mata Yusuan juga agak merah. Han Han, kamu telah menderita selama bertahun-tahun, jadi ayo pergi. Saudara-saudara telah dianiaya untukmu. Qin Yichen mengepalkan tinjunya dan menatap langit. Saudara Han Yun, bahkan jika Anda tidak bisa menjadi kaya bersama, tetapi Anda akan dapat melirik ke bawah 9 mata air. Jika suara gemuruh terdengar di kota Ciyun, banyak tamu akan merasa malu. Bahkan jika mereka tidak bersimpati dengan Han Yun, bagaimana mereka bisa menyesali berita bahwa dia telah jatuh? Ada banyak kesedihan dari keluarga Han, dan mereka semua telah meninggal. Saya khawatir tidak ada yang lebih menyakitkan dari mereka. Sui Qitian menatap matanya, menghela nafas, tetapi kemudian memelototi banyak tamu. Setelah Anda kembali, jelaskan apa yang Anda lihat dan dengar hari ini. Jika ada yang berani mengatakan bahwa saudara laki-laki saya adalah pengkhianat di masa depan, anjing tua ini adalah akhirnya. Jika seorang tamu mengangguk, bagaimana saya tidak setuju? Tapi Fan Taikang memandangi mayat itu, tetapi itu adalah wajah muram. Kalian sangat bahagia. Pernahkah kalian berpikir untuk memberikan penjelasan kepada Tuan Raja Abadi? Menjelaskan. Tanda seru. Sui Qitian melotot marah. Meskipun masalahnya salah di Han Jing dan yang lainnya, jika Raja Abadi di belakang tidak setuju, bagaimana dia bisa membuat permintaan sebelumnya? Qin Yichen juga berkata dengan dingin. Kenapa, kamu belum berguling? Karakter bergulir mengubah corak Fan Taikang, dan Wei Qian, yang masih di sana, berkata, Paman Fan. Tapi setelah ragu-ragu, dia melihat Fan Taikang menggertakkan giginya dan berkata, tinggalkan ini dulu. Ya. Dua sosok naik ke langit, tetapi mendengar suara Fan Taikang datang, bunuh keluarga Han naik turun. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Sui Qitian menatap ke langit dan berteriak, cahaya membunuh anjing tua itu, masih belum cukup untuk melampiaskan amarahnya. Tentu saja Qin Yichen tahu apa yang dia rencanakan, tetapi dia menghela nafas, dan maju ke depan untuk membujuknya. Lupakan saja. Tuan Gu, saudara Han Yu telah melaporkan keluhannya. Jadi tidak perlu menimbulkan masalah lagi. Sui Qitian mengangguk ringan dan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan alasannya dari kemarahan. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa hatinya marah dan menyesal. Sayang sekali Han Yun tidak bisa bersama orang kaya dan kaya, juga tidak bisa menyaksikan hari itu dengan matanya sendiri. Qin Yichen menepuk pundaknya. Guzu, yakinlah, jika saudara Han Han mengenal Izumi Sita, mungkin generasi mendatang tidak akan melupakan kakakmu. Sui Qitian menggertakkan giginya. Agaknya kakak Han tidak akan melupakan semua yang dilakukan saudara Qin. Matahari berangsur-angsur turun, tetapi keluarga Han, yang awalnya dihiasi dengan lampu, sangat sepi. Insiden Han Zeng dijebak dan menyebar secara tidak adil juga di sekitar kota Ciyun karena banyak tamu yang melarikan diri. Banyak orang merasa ngeri ketika mengetahui kejadian itu, dan kemudian memarahi racun Han Jing yang menyentuh hati, yang membuat Han Han merasa kasihan. Lagi pula, lebih dari 20 tahun yang lalu,
Han Yun adalah orang baik di kota Ciyun. Qin Yichen tahu bahwa ini tidak akan lama untuk menyebar ke semua pihak, bahkan kota Kilin Surgawi. Di malam hari, 2 lentera putih dipasang di depan rumah keluarga Han. Setelah beberapa saat, beberapa penjaga keluarga Han melangkah keluar, memasang kuplet, dan memperbaiki pandangan mereka. Tetapi mereka sebenarnya berduka atas kematian anggota klan yang begitu parah. Adapun Han Jing, Anda tidak perlu menebak dan tahu bahwa itu akan dicap pada pilar rasa malu keluarga Han. Tapi saya tidak tahu. Pada saat yang sama, di kota Heavenly Kilin, sebuah rumah mewah terletak di sebelah City Lord Mansion yang paling megah, yaitu kota Heze, salah satu dari 4 raja abadi dari City Lord. Tanda seru. Pada saat ini, Immortal Monarch Heze, mengenakan jubah merah, dengan wajah megah, tinggal di kursi tinggi, melihat 2 sosok yang mulia, wajahnya sangat suram. Yang mulia 2 secara alami adalah Fan Taikang dan Wei Qian. Pada saat ini, keduanya membungkuk dan menundukkan kepala, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Keluarga Han dihancurkan di hadapanmu? Jangan beritahu Ben Immortal Monarch, orang-orang itu berani menjadi sangat gila. Fan Taikang memanggil yang memalukan, Tuan Raja Abadi tidak berguna bagi bawahannya. Faktanya, ada 2 alam surga dari orang-orang itu. Di masa selanjutnya, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan keluarga Han. Alam surga baik-baik saja bahkan di tahap selanjutnya. Kuncinya tidak yakin ramuan apa yang diambil. Seseorang bisa mengalahkannya dan Wei Qian untuk bertarung. Saya tidak tahu. Heze mendengar ini. Menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menekan amarah. Fan Taikang, Anda telah terbiasa dengan kebanggaan dan rasa hormat selama bertahun-tahun ini. Bukankah Anda berpikir bahwa sejak mereka berani membiarkan Anda kembali, apakah mereka berani mencabut nyawamu? Bahkan jika keluarga Han dihancurkan, selama kamu menolak untuk mengakuinya, Han tetaplah seorang pengkhianat. Hirze harus marah. Meskipun dalam posisinya, tidak perlu secara aktif meminta keluarga Han. Tetapi Nai Hanjing sangat rendah pada saat itu. Dia juga mempertimbangkan ini untuk mendapatkan keluarga Han yang sangat patuh. Tidak masalah baginya bahwa keluarga Han tidak hancur. Tetapi begitu masalah utamanya dipecahkan, itu pasti akan mempengaruhi prestise. Inilah yang membuat Heze paling marah. Namun, Fan Taikang, yang kepalanya diam, pahit dan getir, diam-diam mengira Anda tidak hadir. Secara alami, saya tidak tahu betapa sulitnya orang-orang itu ketika mereka membunuh dan tidak berkedip. Apakah saya membiarkan hidup saya bertaruh? Pada saat ini, dia mendengar kepalan tangan Heze berteriak, ini adalah akhir dari masalah ini. Kerumunan sulit untuk diblokir. Tetapi karena keagungan Raja Abadi ini telah dibantah, tidak peduli apakah orang-orang itu balas dendam atau apapun, mereka akan melakukannya. Jangan pernah berhenti di situ.